Dulu pengen pacaran nggak? Pengen. Pengen ya. Jadi pasti ada ya. Kan kira kan jodoh kan nggak tahu ya. Ke depan itu iya. kita berakhir seperti apa kita nggak tahu. Mungkin keyakinan Pak Jaka seperti apa untuk menguatkan bahwasanya istrinya itu adalah jodoh saya. Gitu. Nah gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali di podcast Motivasi Pinggiran bersama pemateri kita. Siapa ini? Pak Jaka. Pak Jaka. Oke, kembali dengan saya Agus. Kita bahas berkaitan dengan ini ya. Di channel kita kayaknya tertarik dengan pernikahan. Oke, Pak Jaka mungkin cerita sedikit, kita langsung aja ya. Sedikit berkaitan dengan pernikahan. Mungkin dulu itu gimana? Kok bisa nikah sama istrinya? Bukan istrinya istri orang lain. Istrinya gimana? Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada aja nih orang ajak berantem ini. Gimana? Ya kita bicara masalah pernikahan. Alhamdulillah, saya itu tempo hari tanggal 24 Januari kita baru anniversary yang ke 18 tahun. Alhamdulillah. Jadi tentunya tidak mudah ya merawat sebuah pernikahan itu. Dan kita menjalaninya tentunya dengan penuh drama. Ya tapi ketika itu disandarkan kepada Allah, insya Allah rumah tangga itu berjalan dengan baik. Baik, sedikit cerita ya, saya itu nikahnya di tahun 2006. Jadi bulan Januari 2006. Itu kan awalnya lulus kuliah, umur 21 tahun ya. 21 tahun. Jadi pas bilang sama orang tua, Pak saya pengen nikah gitu. Jadi sama bapak, ada calonnya. Saya bilang enggak lah Pak, saya kan belum ada calon, saya kan nggak pacaran gitu. Akhirnya sama bapak tuh dikasih solusi. Ini aku punya ponakan nih. Saya kan di Samarinda waktu itu posisi ya. Karena memang lahir dan besar di Samarinda. Sampai sekarang juga orang tua makamnya juga di Samarinda. Kakak-kakak juga di Samarinda. Ini gini, sama bapak itu ditawarin, aku punya ponakan di Jember katanya gitu. Ya lulusan pondok lah katanya gitu. Saya yang bikin saya tertarik itu ada kalimat pondoknya itu. Karena kan kalau sudah pondok itu jaminan lah ya. Insya Allah jaminan. 6 tahun di pondok Talangsari Asidiki Putri Asri ya. Jadi saya bismillah sudah tanpa modal sayanya. Karena saya belum kerja kan, belum apa-apa gitu, baru lulus. Masih fresh graduate. Jadi dimodali bapak waktu itu. Akhirnya kita berangkat, pertama kali saya menginjakkan kaki ke tanah Jawa di Surabaya, habis itu kita ke Bondowoso karena bapak itu kan saudaranya atau keluarga besarnya di Bondowoso. Malam kita nginap, malam Jumat saya ingat waktu itu. Malam Jumat. Terus hari tanggal Jumat 25. Belum, kita nikahnya itu justru kita dapat 1 pekan baru kita ke KUA yang ngesahkan tanggal 24 itu KUA-nya. Ya sebelumnya kita nikahnya akad di rumah dulu. Akad di rumah. Tanggal 26. Karena mertua saya kan mudin. Karena mertua saya itu kan ya jadi bisa langsung nikah kan gitu. Jadi saya ketemu pagi, hari Jumat itu pagi kita tanggal berapa Pak? Tanggal berapa spesinya? Kurang ingat saya. Sekitaran tanggal 10 atau 11 gitu ya. Katanya anniversary Januari. Yang anniversary yang di KUA. KUA-nya. Ya, yang di KUA-nya kita itu kan benar-benar sah secara tanggalnya 26. Agama 24. Berarti tinggal dihitung aja ya. Iya, ya lupa lah. Oke. Jadi udah pagi ketemu 11. Itu kan ta'aruf. Jadi saya, ada Pak Lek saya, ada calon istri waktu itu, kita ngobrol sebentar. Satu pertanyaan istri saya ke saya yang saya paling ingat. Kamu kesini siap nikah katanya. Loh aku udah jauh-jauh dari Samarinda datang ke sini modal berapa gitu bapak saya gitu. Masa kesini nggak mau nikah? Akhirnya ternyata istri juga oke. Akhirnya saya tanya kalau kamu gimana? Ya aku siap aja katanya gitu. Istri umur 22 waktu itu. Saya umur 21. Jadi selisih 1 tahun. Tuaan istri ya? Tua istri. Jadi alhamdulillah udah pagi kita ketemu. Saya sholat Jumat, ingat banget tuh ya, sholat Jumat. Dibangunin sama bapak habis sholat Jumat kan tidur. Habis sholat Jumat tidur, dibangunin. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Mbah saya kan di depan rumah istri itu kan mbah saya. Oh gitu ya? Itu ya? Iya, jadi gitu dibangunin Pak Leknya bapak saya. Jadi dibangunin, "Jak, ayo bangun." Katanya bapak gitu. "Kenapa, Pak?" "Sholat asar." "Oh iya, asar." Sudah sholat asar. Tadi kan nggak cepet jamak ya. Akhirnya sholat asar, ternyata ayo pakai baju bagus. Saya bilang saya nggak bawa baju bagus, baju kaos semua yang saya bawa gitu kan. Akhirnya ternyata bapak itu bawa baju koko bagus, yang oranye mengkilat gitu kan. Udah pakai baju bapak aja, pakai baju bapak, kopiahan. Saya tuh bingung, ternyata udah duduk ada saksi 2. Langsung diakad nikah sore itu juga. Jadi pagi ketemu, sore langsung akad. Alhamdulillah.
Tapi memang sebelumnya Bapak itu sempat ngasih lihat ini fotonya, Oh, ini ini ya, fotonya ya. sempat kirim foto gitu segala macam. Iya. Saya juga sempat ngirim identitas gitu kayak ini. Dan alhamdulillah tapi prosesnya tuh berjalan sangat cepat dan Kilat ya. kayak nggak percaya gitu. Loh, aku udah nikah nggak, sudah jadi suami orang gitu kan. So, ya alhamdulillah istri juga alhamdulillahnya kita sampai sekarang ada satu kebiasaan yang saya terus Ingat. saya lakukan, dan ini juga saya sampaikan ketika saya tuh ngisi acara di mana-mana ya, ngisi acara parenting skill, ngisi acara ya pokoknya yang berkaitan dengan kekeluargaan itu pasti ceramah saya juga pasti seperti itu. Karena Rasulullah itu kan beliau sempat bersabda bahwa sebaik-baik laki-laki itu adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik berbuat kepada keluarga. Jadi saya mencontoh itu. Jadi ketika saya sama istri itu ketemu, selalu saya bilang, yang aku sayang kamu. Yes, ketemu gitu, I love you. Kadang juga pakai bahasa lain, sarangyo gitu. Kadang pakai bahasa Jepang, I teru. Kadang pakai bahasa Inggris, I love you. Jadi itu ternyata ucapan dari seorang suami dibalas oleh istri, ternyata itu adalah sebuah keindahan dan bisa membangkitkan keharmonisan antara keluarga, antara suami dan istri. Dan banyak sekali ketika saya ngisi parenting itu, banyak sekali ternyata orang-orang tidak melakukan itu. Banyak laki-laki itu, suami itu yang gengsi gitu, ngucap I love you gitu. Caranya perempuan dulu ya. Wah, Jaim lah. jaim gitu. Bahkan ada laki-laki, bapak-bapak yang bilang seperti ini. Kan cinta itu tidak perlu diucapkan, Ustadz. Wah, saya bilang ini keliru nih. Saya tanya lagi, kemarin akad nikah apa yang dilakukan? Diucapkan. Masuk Islam apa yang dilakukan pertama kali? Syahadat, ucapkan. Jadi ucapan itu tidak sembarangan, saya bilang. Jadi ucapan itu mengandung sebuah nilai yang nanti yang mendengar itu gimana gitu. Apalagi istri kita sendiri kan, jangan ngucap I love you sama istri orang. Berabe. Panjang urusan. Oke, Pak, kenapa dulu kok nggak mau pacaran? Nah, kan itu enak kan, seperti itu ya, kata-kata orang sih, enak ya. Kata-kata enak sih. Iya, jadi sebentar. Dulu pengen pacaran nggak? pengen. Pengen ya. Jadi pasti ada ya, karena memang itu fitrah kita. Fitrah. Menyukai lawan jenis itu adalah fitrah. Yang bahaya menyukai sama jenis, nah itu kan itu nggak fitrah itu. Naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai anak keturunan kita seperti itu. Jadi memang fitrah, tapi kan Rasulullah juga punya resep bagaimana kita seorang laki-laki itu bisa ghadul basar, menundukkan pandangan, menjaga diri, menjaga, karena apa yang kita lakukan nanti itu akan kita pertanggungjawabkan. Artinya gini, saya memang ketika ada orang yang mengatakan pacaran enak gini-gini, saya lebih berprinsip ketika ada ustadz saya mengatakan pacaran setelah nikah jauh lebih enak. Nah itu yang motivasi saya. Jadi intinya pacaran setelah nikah tuh asik banget. Jadi apapun yang kita lakukan berpahala semuanya. Deket-deketan juga pahala, apalagi lebih dari itu kan pahalanya luar biasa. Jadi itulah yang saya incer gitu. Jadi ya udah, kita sebagai umatnya Rasulullah ya udah ngikut kanjeng Rasul aja. Ada ta'aruf ya gitu, ikutin ta'aruf gitu, seperti itu. Sebenarnya gini, pacaran itu kan asal katanya pacar ya. Pacar itu kan sebenarnya asal katanya baik, perbuatan baik dulunya. Itu dilakukan oleh saudara-saudara kita di Sumatera sebelum terjadi apa namanya tuh penyimpangan makna, penyelewengan makna. Pacar itu adalah ini yang di kuku, tapi yang pakai daun pacar itu. Kalau orang sudah punya pacar, sudah berpacar gini, berarti dia dalam lamaran orang. Kalau dalam Islam kan kalau dalam Islam kan orang yang sudah dikhitbah tidak boleh dikhitbah sama yang lain, ya kan? Gitu, seperti itu. Jadi walaupun dia ketemu sama calon suaminya pada saat itu, ketika bertemu di satu jalur, kalau ada jalur lain mending lewat jalur lain, saking nggak pengen ketemu gitu, menjaga dirinya gitu, seperti itu. Nah, mulai zaman Belanda itu diselewengkan. Akhirnya pacaran jadilah yang seperti ini. Masya Allah itu. Lebih nemen jadi. Ya, mungkin dulu juga teman barangkali nggak pernah diekspos. Sekarang mungkin tidak ada media sosial. Iya, sosmednya kencang banget. Ya itu, makanya lebih banyak tahu. Iya, dan akhirnya jadi tugas para dai, tugas para penceramah juga bagaimana melahirkan generasi-generasi yang say no to pacaran. Ya, gitu. Jadi pacaran seperti itu. Pak, dulu ketika ta'aruf sekilat itu merasa puas nggak ta'arufnya? Jadi gini, saya itu kan orangnya pasrahan. Pasrah gitu. Pasrah. Aneh gini, saya merasa ketika saya jumpa pertama kali sama calon istri itu, yang sampai sekarang alhamdulillah istri saya, itu ada di dalam batin tuh ada perasaan gini, udahlah stop, ini jodohmu, gitu. Jadi kayak gitu, udahlah stop,
ini nggak usah nyari-nyari lain gitu, ini jodohmu. Artinya memang kita sebagai umatnya Rasulullah itu kan ketika sudah mengikuti jalurnya pasti intinya dapat kebahagiaan di situ. Intinya seperti itu. Saya nggak mau maksa-maksa ini gini nggak. Yang penting saya sudah menjalankan yang terbaik. Jadi seperti itu. Bahkan saya tuh punya pemikiran seperti ini. Kadang kan yang namanya perempuan ya, pasti pertanyaannya sama. Perempuan tuh pertanyaannya sama di mana-mana. Selalu pertanyaannya gini, kita kan sudah kerja susah payah gitu ya, cari nafkah yang halal gini. Pertanyaan seorang istri pasti sama ke suaminya. Kamu sayang sama aku? Sayang nggak sih kamu sama aku? Pasti kan? Kayak gitu. Pasti seperti itu. Nah itulah pentingnya ketika kita seorang suami, kita duluan aja bilang I love you. Istri udah tenang, nggak akan ada jawab pertanyaan-pertanyaan. Oh si sayang nggak ada lagi karena kita udah duluan I love you gitu. Mas Agus juga ya. Sampai rumah nanti I love you gitu ya. Nanti dipegang jidatnya, kamu kerasukan. Ini jin muslim ini ya. Jin mahabbah ya. Oke, jadi ta'aruf sekilat itu mau ketenangan. Pak ini Pak, istihoro nggak sebelum menentukan? Ya pastilah, istihoro ya? Pastilah. Dari Samarinda jauh-jauh ke sini Iya, masa nggak ngelakuin itu kan parah tuh. Ya. Ini Pak, ada yang kamu seperti ini Pak. Kira-kira kan jodoh kan nggak tahu ya. Ke depan itu kita berakhir seperti apa kita nggak tahu. Mungkin keyakinan Pak Jaka seperti apa untuk menguatkan bahwasanya istrinya itu adalah jodoh saya. Gitu. Nah gitu. Jadi ya selalu husnudzon sama Allah gitu. Jadi apa yang sudah Allah berikan itu kita syukuri. Kadang kita sabari. Karena kunci hidup itu kan dua. Kunci hidup dua. Sabar, syukur. Kalau orang nggak sabar, nggak syukur, hidupnya nggak akan pernah tenang. Coba dah cek di jantungnya kita, kolbunya kita ini. Kita cek, kita selalu deg-degan apa enggak? Kalau selalu deg-degan berarti ada sesuatu yang keliru. Pasti ada sesuatu yang aduh, apa iya? Baca surah Anas. Jadi keyakinan aja, artinya ya sudah sama Allah, udah ini dikasih sama Allah, syukur, sabar, intinya seperti itu. Berantem nggak di rumah? Pasti ada berantemnya, pasti ada. Yang namanya kita berumah tangga pasti ada berantemnya. Cuma saya dapat ilmu dari orang tua saya. Bapak saya itu kan orangnya Allah maghfirahu ya, beliaunya keras ya, tegas gitu. Kalau marah-marah tuh RT tahu. Buanter berarti ya. Orang Madura gitu loh. Tapi ibu saya tuh sabarnya luar biasa. Jadi bagaimana ketika bapak marah, itu kan keras kayak batu ya. Bagaimana ibu saya itu berlaku seperti air, lembut. Terus juga ketika ibaratnya batu kalau lempar ke air kan nyemplung, ya kan? Kalau ibu juga batu, pecah gitu. Tapi ternyata ilmu batu dan air ini benar-benar luar biasa. Dan ini yang saya pakai. Kalau istri lagi ngomel, saya diem gitu. Kalau saya lagi ngomel, saya minta istri diem gitu. Kamu diem dulu, aku mau marah. Ayo dah, nggak usah disaut. Nah, artinya seperti itulah kehidupan rumah tangga. Kadang kan kita bayangin senengnya aja, enggak. Ada masa-masa kita berantem karena beda kepala kan, beda pemikiran seperti itu. Nah, oke. Mungkin dari kami semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Kapan-kapan kita podcast lagi lebih detail. Mungkin berkaitan dengan tips-tips bagaimana menjaga keluarga yang menjadi lebih sakinah lagi. Insyaallah. Karena baterainya habis, dan waktunya beliau juga habis ketika bersama saya. Mau ketemu di lain waktu dengan motivasi pinggiran yang lainnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.